Opa, selamat pagi. Jumpa kembali melalui persekutuan online kita. Apa kabar Oma Opa? Saya harap kita semua dalam keadaan baik ya. Karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Apalagi setiap hari Kamis kita diberi kesempatan untuk bersekutu bersama-sama. Nah Oma Opa, hari ini tema kita adalah menghormati persahabatan. Untuk itu, mari kita mulai ibadah kita. Kita menyanyi dari NKB 167, Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan berhak, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam suka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Melebihi segalanya bagiku. Opa yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita dari NKB 194, Kau Tetap Tuhanku Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama. Kau
Mari Oma Opa kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus yang menjadi sahabat kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini kami boleh disapa kembali oleh firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan di dalam persekutuan kami ini, berkata-katalah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Berkati juga ya Tuhan, Pendeta Sonia akan memberitakan firman Tuhan kepada kami. Berkati setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibirnya, supaya melaluinya ya Tuhan kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh penghiburan, dan di dalamnya kami memperoleh pengharapan. Biarlah firman Tuhan terus hidup di dalam hati kami, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan biarlah firman itu terus membimbing kami di dalam masa lansia kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyi dari NKB 183, bait yang pertama, ketiga, dulu ku mencari hanya kurnia. Kita nyanyikan bersama-sama dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Halo Opa Oma yang dikasih Tuhan, senang berjumpa dengan Opa Oma di hari ini. Semoga Opa Oma dalam keadaan sehat dan tentunya bersuka cita karena kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan online ini. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami menerima banyak berkat Tuhan dan salah satunya ketika kami masih dapat bersekutu. Dalam segala keterbatasan kami, terutama tidak dapat berjumpa secara fisik, persekutuan ini menambahkan sukacita, kekuatan, dan pengharapan bagi kami. Untuk itu ketika kami membaca firman Tuhan sebentar lagi, kami memohon tuntunan-Mu, agar apa yang kami baca dan kami pahami sepenuhnya seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Ya Allah yang makasih, biarlah juga lewat Roh-Mu kami ditolong untuk melakukan apa yang kami pahami ini sebagai bagian dari kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, tolong kami untuk menerimanya. Amin. Opa Oma yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan
satu bagian Alkitab terkait dengan persahabatan sesuai dengan apa yang mau kita renungkan tentang menghargai persahabatan. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikianlah firman Tuhan untuk kita renungkan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami apa yang kita hidupi atau jalani dalam kehidupan persahabatan kita. Umpama yang dikasih Tuhan bicara soal persahabatan, memang tidak ada ukuran atau gambaran umum yang dapat dipegang sama oleh semua orang. Ada orang yang merasa bahwa dia tidak punya sahabat, padahal temannya banyak karena ukuran persahabatan mungkin tidak sama satu dengan yang lain. Ada yang merasa punya sahabat banyak, tetapi mungkin relasinya tidak semendalam apa yang dianggap sahabat oleh orang lain. Karena itu, ada dua hal dalam pembacaan kita yang terkait dengan memaknai persahabatan itu, relasinya itu. Yang pertama, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Umpama yang dikasih Tuhan, memahami untuk mengasihi. Kita tentu sering mendengar. Setiap waktu juga kita mengerti. Kita sudah belajar bagaimana bahkan mengasihi mereka yang membenci, mengampuni mereka yang menyakiti. Tapi mengapa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu menjadi agak istimewa? Nah, mungkin begini, Oma. Kalau kita menengok apa yang ada dalam hubungan persahabatan kita, jangan-jangan persoalan utamanya adalah kita tidak memahami waktu yang terjadi. Artinya begini, seringkali persahabatan itu salah paham, salah mengerti karena waktunya tidak tepat. Contohnya, kita udah bercerita panjang lebar, berharap respon hangat. Tetapi ternyata responnya hanya, oh begitu. Ya, lantas kita berpikir, kenapa dia jadi cuek, tidak peduli? Atau kita merasa, kok ada yang beda dengan dia? Dan mungkin lebih parahnya lagi, kita langsung memberikan penilaian. Dia sudah tidak layak disebut sahabat karena cerita saya tidak ditanggapi dengan baik. Nah, umpama yang kasih Tuhan pernah mengalami hal seperti itu. Nah, disinilah yang saya tadi maksudkan, jangan-jangan persoalannya adalah waktu itu tadi. Ketika kita menceritakan apa yang kita gumuli, apa yang kita rasakan, apa yang jadi keluh kesah kita tuh berharap ada tanggapan yang baik. Tapi mungkin itu bukan waktu yang tepat untuk sahabat kita dapat menerima dan meresponnya. Misalnya, ketika kita sudah panjang lebar bercerita tentang persoalan saya dengan keluarga, dengan anak, menantu, cucu, atau masalah dengan sakit yang saya alami, berharap ada respon yang baik, di sana, di waktu yang sedang dialami oleh sahabat kita, jangan-jangan dia juga punya pergumulan. Jadi ketika kita udah bicara panjang lebar, jangan-jangan pikirannya sedang, ini contoh saja, sedang ada di keluarganya yang lagi dirawat di rumah sakit. Jangan-jangan ketika kita bicara tentang apa yang kita rasakan dan alami dengan keluarga kita, pikirannya dia lagi mikirin keluarganya yang mungkin baru saja kehilangan pekerjaan pada masa-masa pandemi ini. Menurut kita, ini waktu kamu mendengar saya. Tapi menurut sahabat kita, ini waktunya nggak tepat, saya juga sedang bergumul. Mungkin saja kan itu jadi masalah dalam persahabatan itu sendiri.
Oleh karena itu menjadi amat penting untuk memahami apa yang Amsal ajarkan tadi. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Artinya bukan cuma waktu saya, tapi saya juga harus tahu waktu yang sedang dia alami. Jadi kalau tadi contohnya koresponnya nggak baik, jangan buru-buru menilai. Kok dia nggak peduli, kok dia nggak mau dengar, koresponnya begitu, dia sudah tidak layak menjadi sahabat. Tetapi orang yang menaruh kasih setiap waktu terhadap sahabatnya justru akan bertanya-tanya, dia baik-baik saja nggak ya? Kalau dia nggak merespon seperti yang saya harapkan, apa jangan-jangan dia juga lagi ada masalah? Kalau saya sendiri menghadapi masalah, dia menghadapi masalah, maka bentuk cinta kasih yang setiap waktu adalah mungkin mengubah dari tadi tuntutan mau didengar, sekarang jadi mau mendengar. Tadinya yang berharap respon, mungkin sebaliknya, membuka diri untuk apakah kamu mau bercerita. Yang tadinya buru-buru menilai bahwa dia bukan sahabat yang layak, sebaliknya justru kita berpikir, apa jangan-jangan saya yang kurang memberi waktu, perhatian, dan cinta kasih kepada sahabat saya. Nah, Opa Oma yang dikasih Tuhan, Opa Oma pasti sudah memiliki pengalaman bersahabat. Mungkin ada yang sahabatnya udah puluhan tahun. Tapi juga mungkin ada orang yang bersahabat dengan orang-orang yang baru dikenal. Tidak masalah, seperti tadi. Persahabatan itu punya banyak cara, banyak bentuk, dan banyak ekspresi yang bisa kita ungkapkan. Tetapi yang paling penting adalah, menurut Amsal, kasih itu berlaku setiap waktu. Sekarang, coba Opa ingat, kok saya sudah lama tidak berhubungan, berkomunikasi dengan sahabat saya si A, karena waktu itu komunikasinya nggak nyambung, atau pada waktu itu ada salah komunikasi, salah paham, miskomunikasi. Nah, mungkin ini persoalannya. Kasih kita masih terbatas dengan waktu kita. Kita tidak berusaha memahami waktu orang lain. Kalau Tuhan mengizinkan kita berelasi, bersahabat dengan orang lain, maka anugerah yang harusnya kita syukuri bukan cuma ketika kita didengar, bukan cuma ketika ada yang mau mendengar, bukan cuma ketika ada yang mau peduli, tetapi anugerah itu juga terjadi ketika kita merasakan kehidupan kita berarti bagi orang lain ketika dia punya orang untuk bercerita, yaitu saya, sahabat. Ketika orang merasakan bahwa saya dapat tertolong ketika saya menghubungi dia. Menikmati persahabatan sepenuh waktu adalah sebuah upaya kita untuk melihat waktu-waktu yang terjadi dalam kehidupan kita maupun juga kehidupan orang lain, karena persahabatan tidak melulu harus pokoknya saya bahagia, kamu bahagia. Saya sedih, kamu juga harus sedih ya. Enggak. Justru persahabatan itu adalah ketika kita mau bertukar perasaan, bertukar kehidupan yang memang menularkan kebahagiaan, penting dan baik. Berempati ketika bersedih juga penting dan baik. Tapi lebih daripada itu, menghargai situasi, keadaan, dan waktu sahabat kita jauh lebih penting untuk menghilangkan kesalahpahaman, kemarahan, kebencian yang mungkin lahir dan muncul ketika kita merasa tidak didengar. Apa main kasih Tuhan? Oleh sebab itu, ini mungkin waktunya juga kita mengingat kembali. Siapa-siapa yang harus saya hubungi? Sahabat-sahabat yang hilang karena kesalahpahaman. Saya mau mengasihi sepenuh waktu. Bukan cuma pada waktu saya, tetapi juga dengan cara saya memahami waktu yang sedang dialami. Waktu dia senang, waktu dia susah, waktu dia bahagia, waktu dia banyak pikiran, waktu dia tenang. Setiap waktu saya mau hadir untuk dirinya. Yang kedua, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, pemain kasih Tuhan pada masa kini, pada dalam pandemi ini,
kita semua mungkin dengan cepat dapat menyebut diri sebagai korban. Yang lansia meskipun mungkin sudah divaksin, dibatasi geraknya. Yang muda-muda bekerjanya juga di rumah. Anak sekolah juga harus beradaptasi dengan pendidikan di rumah. Semua orang bisa menyebut dirinya korban. Tetapi seorang sahabat selalu menawarkan pertolongan karena dia tidak mau hanya berdiam diri sebagai korban. Dia melihat kesukaran sahabatnya juga sebagai hal yang perlu untuk diperhatikan. Pada masa-masa sekarang ini, apa yang paling menyakiti atau apa yang paling membebani setiap orang? Perasaan kesendirian. Perasaan kesepian. Opa Oma boleh melihat ini sebagai kesempatan, peluang untuk menjadi berkat bagi kesukaran orang lain. Saya kok sudah lama nggak dengar kabarnya si A, saya sudah lama tidak mendengar kabar si B, saya nggak tahu sekarang bagaimana kehidupan kawan saya si C, sahabat saya si D. Coba hubungi, coba cari tahu. Kalaupun kita nggak bisa menawarkan pertolongan kayak tadi, kehilangan pekerjaan, saya juga nggak bisa membuka kesempatan pekerjaan dengan begitu mudah. Setidaknya ketika ada tawaran untuk kamu mau didoakan, ayo kita boleh bercerita, saya mau dengar pergumulanmu. Itu sudah menjadi pertolongan dalam kesukaran. Apa ini kasih Tuhan? Kita bersyukur bahwa dalam banyak hal kita beroleh orang-orang yang diutus Tuhan menjadi sahabat-sahabat kita. Tetapi lebih daripada itu, ada sebuah persahabatan yang layak untuk sangat kita syukuri. Saya akan membacakan satu bagian dari Alkitab, dari Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya ke-14 dan ke-15 begini. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Tuhan Yesus menyebut kita sahabat, karena kita mengalami kedekatan, mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Maka kalau dia memperlakukan sahabatnya seperti itu, tidakkah kita bersyukur? Dan bentuk syukurnya ya harusnya kita juga menjadi sahabat bagi orang lain. Mengetahui, mencari tahu, dan berupaya menolong sebisa mungkin. Minimal menjadi pendengar yang baik. Bagaimana caranya? Kita punya banyak hal yang bisa ditawarkan. Salah satunya mendoakan. Baik secara diam-diam, artinya ya kita hanya menyebut namanya, maupun lewat telepon. Tanya. Atau mungkin sekedar WA kalau Opa Oma bisa dengan mudah mengirimkan teks WA. Bagaimana kabarmu? Apa yang perlu aku doakan pada hari ini? Hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa persahabatan tidak selalu tentang saya, tentang kebutuhan dan keperluan saya yang dilengkapi, tapi tentang bagaimana saya hadir untuk kehidupan orang lain. Selamat menjadi sahabat, peliharalah setiap relasi yang dianugerahi Tuhan lewat kehidupan kita dan sahabat kita. Tuhan menolong kita. Amin. Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kalau kami mengenal beberapa orang yang kami sebut sahabat, sungguh kami bersyukur. Dan kalaupun kami belum layak disebut sebagai sahabat karena keegoisan dan kepentingan diri sendiri, kami hendak belajar menjadi lebih baik. Kami berdoa agar dalam sepanjang waktu kami dapat terus berbagi cinta kasih, dan sepanjang waktu juga sama seperti kami ingin didengar, kami juga mau mendengar. Kami berdoa untuk mereka yang kami ingat dalam doa ini sedang dalam kesulitan. Kiranya kami dipakai dan diutus Tuhan, membawa kebaikan dan pertolongan. Pada saat ini kami secara khusus hendak mengingat Opa Oma yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Oma Lili, Oma Lestari, Oma Indiana, Oma Ana, Oma Anyun, dan Opa John. Tuhan kiranya menolong mereka dalam
keadaan tubuh mereka yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan. Jika mungkin ada opa-oma yang lain dan dalam keadaan yang kurang sehat juga, Tuhan kiranya berkenan menolong mereka. Kami berdoa bagi GKI Muara Karang, ya Tuhan, dalam pergumulan yang kami hadapi, kiranya majelis jemaat beroleh hikmat senantiasa, terutama dalam setiap adaptasi di masa pandemi ini, agar pelayanan boleh terus berjalan dengan baik. Demikian juga untuk setiap kami, boleh terus senantiasa dipelihara dalam persekutuan yang penuh dengan sukacita dan cinta kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mengingat proses pemulihan pandemi ini yang mungkin tidak berjalan dengan baik, penyebarannya masih cukup besar. Kami berdoa agar pemerintah kami diberikan hikmat untuk mampu mengatasinya, sama seperti kerinduan kami, agar setiap kami pun secara disiplin menerapkan protokol kesehatan, agar kami dapat turut menolong proses pemulihan situasi ini menjadi lebih baik. Ya Allah yang makasih, jikalau sebentar kami melanjutkan aktivitas kami, kiranya berkat dan anugerah-Mu serta penyertaan-Mu menyertai kami dari sekarang ini sampai seterusnya. Inilah permohonan kami dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku